Salam sejahtera Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Sabda Bapak Surgawi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119 ayat 66, 67 dan 71, 72. Demikian firman Tuhan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang kepada janji-janjimu. Kemudian ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kecenderungan manusia itu tidak mau hidupnya dalam penderitaan, hidupnya dalam penindasan, hidupnya dalam kesusahan. Yang mau adalah dalam kondisi baik. Tapi ini berbeda dengan apa yang disampaikan pemazmur. Di ayat 71 tadi dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Pemazmur mengatakan bahwa tertindas itu baik. Saya yakin hanya orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani yang bisa menerima kondisi seperti itu, yang bisa berkata seperti Daud ini, seperti pemazmur ini, tetapi tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Dalam kondisi tertindas itu dia akan merasakan kebaikan Tuhan, karena di ayat selanjutnya dikatakan supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ada tujuan, ya. Dia yakin bahwa seandainya ketika dia tertindas ada persoalan itu, dia bisa memahami rencana Tuhan. Di balik persoalan itu, di balik kesulitan itu, mereka yakin, pemazmur ini yakin ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada yang mau disampaikan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dalam kondisi apapun dia bisa berkata tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar mengerti, memahami ketetapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bagi pemazmur, penderitaan, kesesakan adalah peluang agar hidupnya semakin dekat dengan Allah, mengerti maksud Tuhan. Oleh sebab itu saya kasih Tuhan, ada apa dengan ketetapan Allah? Ada apa dengan firman Allah? Ada apa dengan hukum Allah itu? Sehingga pemazmur ini ingin belajar. Makanya dikatakan ayat 71, supaya aku belajar. Ada apa dengan firman Allah itu? Ya, kita mau lihat satu persatu. Yang pertama di ayat 66 dikatakan, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Saudara kasih Tuhan, ketika kita belajar terhadap satu disiplin ilmu, tujuan kita pada saatnya nanti kita bisa mempraktekkan, kita bisa melakukan itu, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berdampak kepada orang lain, berdampak kepada orang banyak, bahkan juga berdampak dalam kehidupan kita sendiri, karena kita sudah mengerjakan apa yang telah kita pelajari itu. Saudara kasih Tuhan, Mazmur mau belajar karena dia yakin bahwa seperti di ayat 66 tadi, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Di ayat 66a dikatakan, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Rupanya di situ pemazmur meyakini bahwa firman Allah itu, ketetapan Tuhan itu mempunyai suatu tujuan yang baik, yaitu agar manusia ini hidup bijaksana, supaya manusia ini hidup berpengetahuan. Saudara kasih Tuhan, seperti makanan, kita berusaha untuk mengkonsumsi tiap hari, kita untuk bisa menikmati setiap hari. Demikian juga seharusnya firman Tuhan itu bisa kita nikmati setiap hari, agar kita senantiasa ketika kita bisa menikmati setiap firman Tuhan itu setiap hari, kita membaca firman Tuhan itu setiap hari, sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan itu dan memberikan kepada kita suatu pengetahuan, pengertian yang baik di dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama saudara, yang kedua, ada apa dengan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga pemazmur tadi ingin mempelajari ketetapan Tuhan itu. Kemudian yang kedua ada di ayat yang ke-67 dikatakan, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang kepada janji-janjimu. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan pengakuan pemazmur di mana persoalan yang muncul dalam kehidupannya itu adalah dampak dari ketidaktaatan. Makanya dikatakan sebelum aku tertindas aku menyimpang, berarti
menyimpang dulu, baru tertindas, baru ada persoalan, baru muncul persoalan dalam kehidupannya. Demikian dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu akibat ataupun dampak dari tindakan kita, dampak dari perbuatan kita, sehingga perlu diselesaikan. Oleh sebab itu pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ya, ketika kita menyadari kesalahan itu, firman Allah itu mampu mengubah sikap hati, asalkan hati kita mau diubah dan mau berubah juga. Saudara kasih Tuhan, ini berbeda sekali dengan orang bebal yang tidak mau berubah. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bagaimana kehidupan pemazmur, bagaimana kehidupan Raja Daud, bagaimana kehidupan Paulus. Mereka ini orang-orang yang dipakai Tuhan ini pernah melakukan kesalahan juga. Tetapi ketika mereka diingatkan kembali, mereka ingat bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka itu adalah karena kemurahan Tuhan. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu, firman Allah itu, ketetapan Allah itu mampu mengubah sikap hati manusia. Sehingga ketika Daud bersalah, diingat kembali, Tuhan ubah sikap hatinya sehingga dia mau mengakui kesalahannya. Paulus ketika dia mau membunuh banyak orang percaya, Tuhan tangkap di tengah jalan, diubah oleh Tuhan sehingga sikap hatinya berubah dan dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Ini bukti orang yang telah diubah hatinya oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih, ini berbeda dengan orang yang tidak berubah. Ya, ayat 69 dikatakan, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hatiku akan memegang titah-titahmu. Ayat 71, hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Orang yang sudah diubah hatinya, mempunyai kesukaannya, yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Allah, ketetapan Allah, sehingga terus dia mau berusaha untuk memahami, untuk mengerti kebenaran firman Allah. Yang ketiga, saudara Tuhan, ada di ayat yang ke-72 dikatakan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga ini saya melihat bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu berharga melebihi emas dan perak. Saya melihat ini berbicara masalah kekekalan. Firman Allah itu menuntun memberikan kehidupan yang kekal. Ketika kita memperkenalkan firman Allah, berarti juga kita memperkenalkan keselamatan kepada orang lain, memperkenalkan kekekalan pada orang lain. Kita belajar firman Allah, kita mengerti firman Allah, berarti kita berusaha untuk mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu pada akhirnya nanti semua orang berusaha menuju kekekalan. Tapi kita percaya firman yang disampaikan oleh Tuhan adalah berharga bagi kita semua. Saya yakin semua orang butuh keselamatan, semua orang butuh kekekalan. Tapi hanya dapat kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus saja. Saudara kasih Tuhan, apa yang disampaikan pemazmur ini? Bahwa Taurat yang kau sampaikan itu lebih berharga dari emas dan perak. Kita sudah memiliki itu semua. Berarti ini firman Tuhan itu berharga bagi kita semua. Firman Tuhan itu berharga karena melebihi emas dan perak. Sekali lagi ini berbicara keselamatan. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ketika kita sudah mengenal firman Allah ini, kita harus memelihara itu terus, kita harus menjaga terus itu semua. Karena apa? Karena inilah satu-satunya harta yang luar biasa, harta yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman. Karena ini semua akan menuntun kita kepada kehidupan kita yang kekal. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan pada hari ini, firman Allah itu memberikan kepada kita pengetahuan yang baik dan benar. Yang kedua, firman Allah mampu mengubah sikap hati orang percaya, mengubah sikap hati orang yang belum percaya juga. Dan ketiga, firman Allah itu nilainya kekal, melebihi semua yang ada di dunia ini, bahkan melebihi barang-barang berharga, yaitu emas dan perak. Saudara kasih Tuhan, temukan hati kita di dalam Tuhan, agar senantiasa kita mau tunduk di dalam otoritas Tuhan, sehingga kita berusaha untuk memahami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Saat ini kami sudah memahami arti kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami terus ada kerinduan untuk kami boleh membaca, merenungkan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena firman-Mu itu memberikan kami pengetahuan yang baik. Firman-Mu mampu mengubah sikap hati kami, dan firman-Mu sangat berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan harapan kami dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Salam sejahtera Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam program seperti akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam saudara yang diberkati Tuhan. Alhamdulillah Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas. Bapak Ibu bisa like, subscribe maupun komen